Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di RTM pada Kamis sore malam hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini, apapun yang kita hadapi hari ini, masih ada jalan yang terbuka untukmu dan untuk saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan pujian ini dan sebelum itu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh masuk di dalam renungan tengah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan berbicara kepada kami semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun berada, dia mengikuti ibadah RTM, boleh dijamah Tuhan, boleh dilawat Tuhan pada sore malam hari ini. Tuhan, mari urapi kami semua Tuhan, dan juga firman-Mu yang nanti akan dibagikan kiranya boleh berbicara bagi kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau selalu ajaib bagiku dan jalan Tuhan tidak terselami. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan dengan iman, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kau selalu ajaib bagiku. Amin. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kami lihat, kulihat kebesaran-Mu. Amin. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Mari sembah Dia, sebab Dia layak dipuji, sebab Dia layak disembah. Haleluya, haleluya. Tuhan yang buka jalan kepada kita semua. Terima
Terima kasih Tuhan, kami lihat kebesaran-Mu, kami lihat keajaiban-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Hiaralabata kanamase, hianaralabata kanamase, haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di acara RTM Renungan Tengah Minggu yang selalu tayang pada hari Kamis pada pukul 5 sore atau pada pukul 17. Saya juga mau ucapkan selamat sore, selamat malam, selamat pagi juga mungkin. Karena kapanpun Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini, karena acara ini disiarkan secara online dan juga sifatnya tersimpan ya di channel ini, sehingga saudara bisa dengan bebas menyaksikan acara ini di waktu terbaik saudara. Oke, artinya waktu terbaik adalah waktu yang Bapak Ibu Saudara bisa pilih dan tentukan sendiri. Oke, baik, bicara soal terbaik ya. Manusia secara nature-nya, secara dari sononya ya, bisa tahu mana yang terbaik buat dirinya. Betul saudara ya. Dari bayi, manusia bisa menentukan makanan yang mereka suka. Kita bisa menentukan sekolah yang akan kita masuki, yang kita suka juga pastinya. Saudara bisa duduk di tempat terbaik untuk menyaksikan acara seperti di bioskop, konser musik, atau pertunjukan yang lain. Saudara juga bisa tahu mana barang yang bagus dengan barang yang KW ya, atau barang palsu. Manusia secara nature diberikan kemampuan Tuhan seperti itu saudara ya. Oke, sifat nature tersebut bisa jelas terlihat ketika manusia sudah dihadapkan pada sesuatu yang namanya pilihan. Ketika manusia harus memilih, biasanya sudah bisa dipastikan. Kita sebagai manusia pasti akan memilih yang terbaik. Secara refleks, secara alam bawah sadar kita ya, pilihan kita akan menuju pada hal yang terbaik. Jarang sekali mungkin kita akan memilih yang jelek atau yang kurang baik ya. Jarang sekali, kita pasti akan memilih sesuatu yang bagus. Oke, sekarang mengapa kita bisa memilih yang terbaik? Karena secara perhitungan logika manusia, hal terbaik tersebut pasti akan berpengaruh yang baik pula buat kebutuhan kita gitu ya. Otak kita pasti sudah istilahnya menakar ya, mempertimbangkan bahwa hal terbaik tersebut pasti akan memuaskan rasa kebutuhan kita, baik secara jasmani atau secara rohani. Tapi yang pasti saudara ya, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Dia sudah memberikan anaknya buat menebus dosa kita. Tuhan juga malah rindu ya memberikan hal yang baik kepada kita
karena kita anak-anaknya. Saya setuju ya. Tapi saudara ya, pilihan itu akan menjadi suatu dilema ketika pilihan itu sudah berbicara tentang apakah kita mau memilih antara kebutuhan kita atau kesenangan kita atau keinginan kita atau maunya Tuhan. Kesenangan atau keinginan biasanya berbenturan dengan maunya kita ya, kesenangan kita. Begitu juga dengan kebutuhan dan keinginan pasti akan berbenturan. Hari ini kita mau belajar dari seseorang ya, atau lebih tepatnya satu kelompok suku Israel yang memilih hal terbaik bagi mereka untuk mereka jalani. Kita mau membaca terlebih dahulu di Mazmur 84 ayat 10. Saya bacakan ya. Mazmur 84 ayat 10. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saya ulangi ya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dari pembacaan di atas kita tahu bahwa penulis kitab Mazmur 84 ini, yaitu Bani Korah, sudah menentukan pilihannya. Pilihan yang telah mereka buat adalah untuk lebih memilih Tuhan daripada kesenangan mereka. Tadi saya bicara terkadang ada pilihan yang sifatnya itu dilematis. Bani Korah sebenarnya juga dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa atau memberitahu bahwa pilihan mereka adalah apakah mereka akan memilih pelataran Tuhan atau justru memilih tempat lain. Kata tempat lain ini saya gambarkan adalah satu tempat yang secara kesenangan jasmani itu lebih menyenangkan daripada harus berada di pelataran. Contoh sederhana ya, saudara ya. Bagi sebagian orang, menjalani hobinya akan lebih menyenangkan daripada beribadah di hari Minggu. Seperti itu ya. Pilihan selanjutnya bagi Bani Korah adalah apakah lebih memilih antara ambang rumah Tuhan atau kemah-kemah orang fasik? Kemah-kemah orang fasik, sekali lagi saya mau menggambarkan adalah tempat yang kadang bisa membebaskan mereka berbuat apapun sekehendak hati pastinya ya. Tanpa peduli bahwa berbuat sekehendak hati itu bisa saja melanggar perintah Tuhan. Itu yang saya definisikan dari kata. Saudara, mengapa saya sebut tadi bahwa pilihan Bani Korah adalah pilihan yang dilematis? Mazmur 84 ayat 10 ini sering digambarkan bagaimana Bani Korah dengan berani langsung memilih pelataran rumah Tuhan dan ambang pintu rumah Tuhan sebagai pilihan terbaik buat mereka ketimbang tempat lain dan kemah-kemah orang fasik. Kebanyakan digambarkan secara umum begitu saudara ya. Tetapi pilihan terbaik mereka yaitu pelataran dan ambang rumah Tuhan itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan zaman sekarang saudara ya, pilihan mereka itu bukanlah pilihan yang terlalu baik juga saudara ya. Begini saudara ya, saya mau jelaskan sesuatu sebentar. Dari zaman Musa, Bani Korah terpilih menjadi salah satu yang bertugas di kemah pertemuan. Kemah pertemuan adalah tempat biasa Tuhan Allah Israel itu turun atau hadir di ruang Maha Suci untuk berbicara kepada umatnya melalui imam. Dan Bani Korah itu bertugas bukan di ruang suci atau ruang Maha Suci, tetapi hanya bertugas menjaga pintu
di dinding yang mengelilingi kemah pertemuan. Jadi begini saudara ya, kemah pertemuan itu dikelilingi oleh pagar dinding yang mengelilingi kemah pertemuan tersebut, dan di dinding pagar itu ada beberapa pintu, dan disitulah Bani Korah bertugas menjaga pintu, saudara. Jadi kalau sekali lagi mau disamakan dengan kondisi zaman sekarang, contohnya lewat ibadah gereja kita ya, pastinya ada yang bertugas di mimbar, saudara. Ada yang pemusik, yang bawa firman Tuhan, ada yang bertugas menerima tamu, kolektan, ada yang bertugas di bawah. Di zaman pandemi ini pasti ada yang memeriksa suhu atau yang lainnya ya. Bani Korah itu bertugas bukan di yang tadi saya sebutin, tapi Bani Korah itu bertugas di gerbang besi gereja kita ya, gereja kita. Tadi kan saya umpamakan pada zaman sekarang ya. Nah, Bani Korah itu bertugas di gerbang depan gereja kita, menjaga keluar masuk jemaat. Dan kalau kita kembali di peraturan masa itu, mereka cuma bisa bertugas di sana, di pintu gerbang depan itu. Tidak bisa berada di ruang suci atau ruang maha suci, karena itu terlarang. Ada yang bertugas yang khusus buat di ruang maha suci. Dan saya yakin kalau kita menjadi mereka di zaman sekarang, ketika kita sedang menjaga pintu gerbang depan sana, pasti kepikiran ya, atau kita ngebatin istilahnya, tugas saya sudah selesai nih, udah gak ada jemaat yang datang, ibadah juga lagi udah berjalan mungkin ya 15 menit, ya udah saya ke Dunkin Donat aja lah, ngopi-ngopi sambil makan donat. Atau mungkin jalan-jalan ke Paskal 23 kan dekat ya dari gereja kita. Atau mungkin juga pergi ke rumah teman yang dekat gereja. Toh saya juga gak bisa masuk ruang ibadah, gak bisa masuk ruang maha suci. Nah, Bani Korah bisa saja punya pemikiran seperti itu, saudara ya. Makanya ada kata tempat lain dan kemah-kemah orang fasik itu jadi kayak semacam alternatif untuk mereka escape. Pilihan Bani Korah adalah antara mengerjakan tugas pelayanan mereka yang dalam tanda kutip yang cuma segitu-gitunya, atau mungkin pergi ke tempat lain. Zaman sekarang yang menyambut jemaat atau usher setelah selesai tugas mereka ya bisa langsung ya mengikuti ibadah, tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan, tetap bisa mendapatkan berkat firman Tuhan. Dan Bani Korah tidak punya anugerah semacam itu, karena ada peraturan yang mengatur siapa yang harus di mana dan hanya melakukan apa. Itu kondisi dari Bani Korah. Saudara, saya harap saudara bisa mengerti ya sekarang kondisi dari Bani Korah pada zaman itu. Pelayan Tuhan atau sekelompok pelayan Tuhan yang hanya bisa melayani di ambang pintu dinding pagar yang mengelilingi kemah pertemuan itu. Sampai kapanpun, sekali lagi sampai kapanpun tidak bisa mendapat promosi istilahnya untuk bisa sampai ke ruang suci atau ruang maha suci. Tetapi kalau kita sekali lagi membaca Mazmur 84 ayat 10 ini ya, saya bacakan sekali lagi. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada berada di kemah orang fasik. Dari situ kita bisa melihat bahwa ada sikap yang didasari oleh rasa rindu untuk mengasihi Tuhan. Ada sikap yang didasari oleh rasa cinta mereka pada Tuhan lewat kesetiaan mereka pada pelayanan mereka. Dan juga ada kepuasan yang datangnya itu dari Tuhan,
yang membuat mereka itu tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan, walaupun cuma lewat pelayanan mereka yang di pintu gerbang depan itu. Mereka itu bisa memilih hal terbaik dari apa yang mereka kerjakan selama ini. Semua kondisi itu tidak menyusutkan, sama sekali tidak menyusutkan rasa kasih mereka kepada Tuhan. Nah, sekarang ya, bagaimana dengan kita saudara ya? Lewat penebusan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita, kita bisa datang pada Tuhan dengan sangat leluasa. Kita bisa menghampiri Tuhan dengan sangat bebas, tanpa ada aturan yang rumit seperti pada zaman Musa atau pada zaman Bani Korah gitu ya. Kita yang melayani bisa tetap beribadah setelah tugas selesai. Itu tidak terjadi di Bani Korah ya. Artinya saudara, kalau dibandingkan dengan kondisi Bani Korah, kita itu sudah seharusnya ya, sekali lagi, sudah seharusnya kita itu bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Sudah seharusnya kita bisa melayani Tuhan itu lebih maksimal lagi. Sudah seharusnya kita bisa memilih lebih memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Bani Korah tetap mau memilih yang terbaik. Walaupun yang terbaik itu juga sebetulnya terbatas buat mereka. Itu karena sikap hati mereka yang tetap berfokus pada Tuhan. Itu karena sikap hati mereka yang mau mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Itu karena sikap hati mereka yang mau tetap memilih yang terbaik. Saudara semua, mari kita mau jadikan Mazmur 84 ayat 10 ini sebagai cerminan. Cerminan apakah kita sudah mengasihi, melayani, dan mentaati Tuhan lebih lagi. Dan itu juga berlaku buat saya pastinya ya. Kita sama-sama mau bercermin pada firman Tuhan ini. Ingat, saudara-saudara, kita adalah umat pilihan Tuhan yang sudah Tuhan tebus sedemikian rupa, supaya kita melakukan perbuatannya yang ajaib. Pilihlah jalan kehidupan itu, maka kita akan lebih lagi dipakai Tuhan. Sekali lagi, pilihlah jalan kehidupan itu, maka kita akan lebih lagi dipakainya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bisa belajar dari Bani Korah lewat Mazmur 84 ayat 10 ini. Bagaimana mereka sudah memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik walaupun itu terbatas sifatnya buat mereka. Kami yang sudah Engkau tebus, kami seharusnya bisa memberikan yang lebih lagi buat Engkau Tuhan. Kami bisa mengasihi lagi Engkau lebih lagi, melayani Engkau lagi lebih maksimal Bapa. Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami supaya pengenalan kami lebih lagi di dalam Engkau, sehingga kesempurnaan di dalam Engkau itu terus terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menolong kami dalam setiap persoalan dan pergumulan kami, karena Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memberikan jalan keluar itu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami menutup acara RTM ini hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.